Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan agung yang tak pernah lelah membimbing umatnya ke jalan cahaya hingga ujung usia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, jika kita perhatikan suasana masjid hari-hari ini, terutama di waktu subuh, kita melihat sebuah fenomena yang mengundang renungan. Masjid memang mulai ramai, saf-saf mulai terisi. Banyak di antara kaum muslimin, terutama yang berusia 50 tahun ke atas, telah istiqomah menghadiri sholat subuh berjamaah. Ini adalah kabar gembira. Ini adalah tanda bahwa kesadaran untuk beribadah mulai tumbuh. Namun di sisi lain, ada hal yang memprihatinkan. Setelah sholat selesai, sebagian besar dari mereka langsung pulang. Tidak sedikit yang hanya duduk sebentar lalu bangkit. Ada yang kembali tidur, ada yang buru-buru ke pasar, ke kantor, atau hanya sekedar ingin kembali berbaring. Seakan-akan tugas utamanya sudah selesai hanya dengan sholat berjamaah. Padahal di waktu itulah sebenarnya pintu pahala besar sedang terbuka lebar. Yang lebih menyedihkan, banyak yang tidak tahu bahwa setelah subuh ada amalan ringan yang sangat besar nilainya. Amalan yang dijanjikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuka pahala yang nilainya setara dengan haji dan umrah yang sempurna. Bukan karena mereka tidak mau melakukannya, tapi karena mereka belum tahu bahwa amalan ini ada, tidak pernah mendengar hadisnya, tidak pernah dijelaskan manfaatnya, maka pantas saja waktu itu berlalu begitu saja setiap hari. Sahabatku, hari ini mari kita hidupkan kembali amalan ini. Amalan sederhana yang bisa dikerjakan siapapun, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, kaya ataupun biasa saja, selama ia mau meluangkan waktunya sejenak untuk Allah di pagi hari. Lalu apa amalannya?
kenapa amalan itu bisa berpahala seperti haji dan umrah, dan bagaimana kita bisa mengamalkannya dengan ringan namun konsisten. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa menekan tombol like, tombol jempolnya, dan berikan komentar terbaik yang bisa membuat orang lain melakukan kebaikan yang sama dengan yang kalian lakukan. Dan untuk sahabat yang baru saja menemukan channel ini, silakan tekan juga tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dakwah sederhana ini yang semoga bisa membantu sahabat semua untuk menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi yang memiliki hajat, silakan bisa sahabat tuliskan di kolom komentar, karena insya Allah jika ada sahabat lain yang memiliki hajat yang sama dan ikut mengaminkan, maka insya Allah Allah akan segera mewujudkan hajat sahabatku semua. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan diaminkan oleh malaikat. Amin. Dan untukmu juga seperti itu. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu ia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad hasan menurut Syekh Al-Albani. Sahabat yang beriman, hadis ini bukan sekedar nasihat, tapi merupakan petunjuk berbuat amal. Hadis ini menunjukkan jalan untuk menuju ganjaran yang besar yang bisa diraih dengan langkah-langkah yang sangat sederhana. Lalu bagaimana cara mengamalkannya? Mari kita rincikan satu persatu. Langkah yang pertama, sholat subuh berjamaah. Semua rangkaian ini dimulai dari satu titik awal yang tampak kecil tapi besar nilainya, yaitu sholat subuh berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam jaminan Allah. Hadis riwayat Muslim. Subuh adalah waktu yang sangat berat. Setan mengikat tubuh kita dengan ikatan kantuk. Tapi siapa yang berhasil bangun, mengambil air wudhu, lalu hadir di masjid atau berjamaah di rumah, maka ia sedang membebaskan dirinya dari belenggu dunia. Inilah syarat yang pertama. Tanpa subuh berjamaah kita belum bisa lanjut ke tahap berikutnya. Lalu langkah yang kedua, silahkan duduk berzikir hingga terbit matahari. Namun sholat subuh saja belum cukup. Keutamaan ini tidak akan terbuka tanpa kesabaran untuk duduk, untuk menahan diri dan berzikir kepada Allah hingga matahari terbit. Disinilah inti dari perjalanan spiritual ini sebenarnya dimulai. Apa yang kita lakukan selama duduk? Cukup dengan mengulang zikir berikut ini, terus diulang-ulang sampai matahari terbit.
Yang pertama, istighfar. Astaghfirullah, mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan, membuka pagi dengan hati yang bersih. Lalu yang kedua, membaca ayat kursi. Sahabat bisa menghafalkan atau membaca dari Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ayat ini menjaga, meneguhkan tauhid dan menghadirkan ketenangan. Lalu yang ketiga, bacalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Ini adalah surat-surat perlindungan, sangat tepat dibaca di pagi hari sebagai penjaga jiwa dan raga. Setelah satu rangkaian ini selesai, diulang lagi dari awal, terus diulang-ulang hingga waktu syuruk tiba. Syuruk adalah waktu sekitar 15 menit setelah matahari terbit di ufuk, biasanya antara jam 6 pagi sampai dengan jam 6:15 menit, tergantung dari lokasi masing-masing di mana sahabatku berada. Duduk di waktu ini adalah duduk yang penuh cahaya, duduk yang membuka pintu rezeki, keberkahan dan ketenangan hati. Kemudian langkah yang ketiga, sholat sunnah isyraq. Ini adalah yang terakhir sebagai penutup dari seluruh rangkaian ini. Sholat 2 rakaat ringan yang disebut sholat isyraq. 2 rakaat ini bukan sembarang sholat. Ia adalah pengunci pahala haji dan umrah yang disebutkan dalam hadis. Niatnya bisa disebutkan usolli sunnatal isyraq rakaataini lillahi ta'ala. Sungguh ringan, tapi nilai dan dampaknya luar biasa. 2 rakaat itu mungkin hanya butuh waktu 3-5 menit, tapi bila dilakukan dengan hati yang tenang dan dengan niat mencari ridho Allah, maka itu bisa menjadi pahala haji dan umrah tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Sahabat yang beriman disebutkan dalam riwayat bahwa seorang ulama dari kalangan tabi'in, Wahab bin Munabbih, pernah ditanya, apakah mungkin orang yang tidak berhaji bisa mendapatkan pahala seperti haji? Beliau menjawab, jika ia menunaikan subuh berjamaah, lalu duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, maka Allah Maha Pemurah untuk memberikan pahala seperti haji dan umrah kepadanya. Bayangkan, seorang hamba biasa tidak punya ongkos pergi ke Mekah, tidak kuat untuk berjalan jauh, tapi dengan zikir yang sabar dan 2 rakaat sederhana, Allah muliakan seperti orang yang sedang tawaf di Baitullah. Saudaraku yang dirahmati Allah, apa yang kita dengar hari ini bukan sekedar amalan, tapi sebuah warisan ilmu dari Nabi SAW yang luar biasa nilainya, yang sayangnya masih banyak belum dikenal oleh umat Islam. Padahal disitulah Allah membuka pintu pahala yang sangat besar. Bayangkan, hanya dengan subuh berjamaah, duduk berzikir, lalu 2 rakaat sholat, seseorang bisa meraih pahala sebesar haji dan umrah yang sempurna. Pertanyaannya, berapa banyak saudara kita yang belum tahu amalan ini? Berapa banyak orang tua di sekitar kita yang ingin ibadah lebih tapi tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bisa berhaji dari rumah?
ulangi istighfar, ayat kursi, dan 3 surat pendek. Disinilah kita bisa berperan. Bisa jadi pagi itu akan menjadi pagi paling bernilai dalam hidup kita. Jangan biarkan ilmu ini berhenti di kita. Jangan biarkan amalan sebesar ini hanya menjadi pengetahuan pribadi kita sendiri. Sebarkan video ini, bagikan kepada keluarga, kepada sahabat, ke grup WA, media sosial. Sampaikan dengan niat, ya Allah, semoga ada yang mengamalkannya dan aku ikut mendapatkan pahalanya. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala jariah yang sederhana namun bernilai tinggi, bukan dari membangun masjid, tapi dari membangun kesadaran umat. Satu video, satu pesan, satu hati demi satu hati. Bisa jadi satu share kita ini akan membuat seseorang rutin zikir pagi. Bisa jadi dari satu broadcast kita ada orang tua yang terbantu menabung pahala umrah tiap subuh. Dan bisa jadi dari satu jari kita menekan tombol kirim, pahala itu terus mengalir bahkan setelah kita tiada. Mari menjadi bagian dari dakwah ini. Mari menjadi penyambung kebaikan. Mari menjadi jalan turunnya pahala besar untuk diri kita dan untuk mereka yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.